Sekarang kita susun bloknya. Sebelum kita menyusun blok, kita cek dulu apakah komponen dan propertinya sudah kita masukkan semua. Ini untuk EXO player belum ada. Kebetulan saya sudah mengupload ini. Kemudian volumenya disetting pada 90. Untuk decoration ini nanti kita susun di bloknya. Kita ke blok. Nah, di sini sudah saya buat karena bloknya ini agak banyak ya, jadi saya buat sekalian. Di sini saya akan menjelaskan ya dari atas. Jadi di sini ketika screen tangkap buah inisialis ditampil, maka langkah yang dikerjakan adalah memanggil EXO player untuk memulai musiknya. Nah, tadi sudah dimasukkan. Kemudian juga memanggil image keranjang agar bergerak, yaitu menuju ke tengah-tengah kanvas di bagian bawah. Ini. Kemudian memanggil decoration 1 untuk mengatur shape dari label skor 1 komponennya, kemudian backgroundnya dibuat warna hijau sesuai dengan warna background screen ya, sama, jadi nanti warnanya sama. Kemudian border color itu hitam. Kemudian apakah berbentuk bulat, maksudnya ini ujungnya tidak lancip, kita setting true. True itu berarti nanti ujungnya nanti tidak lancip, jadi ada melengkungnya. Kalau kita setting false berarti nanti ujungnya lancip gitu. Nah, kemudian untuk yang lain ini sama ya komponennya, yaitu label skor 3. Jadi di sini nanti, nah, di atas ini, nah, ini kita atur menggunakan decoration agar nanti ada backgroundnya, kemudian ada garis pinggirnya. Adapun nanti warnanya hitam ya, karena kita memilih warna hitam. Itu. Ini blok ini ya, jadi semua label yang ada di bagian atas. Kemudian juga kita di situ menampilkan skor ya, menampilkan skor. Jadi di sini kita buat inisialis global skor. Karena ini untuk skor. Nah, skor itu dimulai dari 0. Nah, dimulai dari 0. Di skornya itu nanti di label akan muncul di label 3. Kemudian ini when image keranjang collided with ya, ini ketika keranjang itu bertabrakan dengan. Nah, jadi ini kita ambil di kontrolnya ya if then ya, if then.
jika image keranjang bertabrakan dengan image apel, maka langkah selanjutnya adalah call image apple move to, gerakan apel menuju posisi ini. Jadi ini untuk X-nya random ya, untuk X-nya random. Nah, kemudian untuk Y-nya itu 0. 0 berarti di bagian paling atas. Jadi Y ini dihitung dari paling atas. Kalau X dihitung dari tepi paling kiri kalau X. Jadi Y-nya ini berada di paling atas. Ketika apel bertabrakan dengan keranjang, maka apel akan menuju ke posisi Y, di mana Y sama dengan 0. Jadi di bagian paling atas. Adapun X itu random, acak, bisa ke kanan, bisa ke kiri, pokoknya random ya. Tuh. Nah, kemudian global score, get global score kita plus 10. Jadi ketika keranjang itu menyentuh apel, artinya apel itu tertangkap, maka nilainya akan bertambah 10. Ini mendapatkan ini dari sini ya, dari sini nanti. Nah, ini kalau ini nanti kalau ini ya di komponen image ya, di sini. Image mana image keranjang ya. Kalau ini image keranjang, kemudian ini image apel di sini. Nah, kita mendapatkannya di sini. Nah, ini. Call image apel move to. Call image apel move to. Ini. Nah, ini kita tarik ke sini, kemudian kita pasangkan di sini. Mudah Bapak Ibu, jadi kita melihat bloknya ini nih, mungkin Bapak Ibu ya paham lah gitu. Nah, kemudian ini ya, kemudian else if, jadi mendapatkan ini kita ngambilnya dari sini, ngambilnya dari sini. Jadi ini ada else if, kita tambahkan di sini sehingga akan muncul ini dan ini. Nah, kemudian sama dengan yang apel tadi, hanya bedanya ini untuk image orange. Nah, sama, bloknya sama. Ketika keranjang menyentuh orange, maka skornya ditambah 10. Nah, kemudian ini adalah untuk mengatur skor akhir. Jadi ketika buah itu, baik itu apel maupun orange menyentuh ranjang, maka setiap kali akan bertambah nilainya 10. Dan nanti di nilai itu, jumlah semuanya itu akan tersimpan di global score. Nah, kemudian ini kebalikan dari yang di atas. Kalau di atas itu apel maupun orange itu tertangkap oleh keranjang. Nah, kalau ini sebaliknya, ini tidak tertangkap ini. When image apple it reach apa ini bacaannya ya. Maksudnya gini, ketika image apel itu mencapai tepi, maksudnya tidak tertangkap oleh keranjang, jadi sampai di dasar lantai ya, dasar tanah. Nah, jadi ini bloknya, jadi ini adalah
menunjukkan bahwa buah itu tidak menyentuh keranjang. Nah, sama bloknya dengan yang di atas tadi, ketika apel atau urin menyentuh tanah, maka gerakkan posisi apel maupun urin untuk menuju Y-nya itu 0, yaitu paling atas, kemudian posisi X adalah random ya, yaitu posisinya lebar dari apel ya, lebar dari apel sampai lebar kanvas dikurangi lebar apel begitu, posisi X-nya. Nah, kemudian karena tidak menyentuh keranjang, jadi tidak tertangkap oleh keranjang, maka nilainya dikurangi. Nah, dikurangi ini tergantung kita mau dikurangi 10, apa dikurangi 5 atau 15. Nah, ini bisa kita atur di sini ya, umpama kita mengaturnya dikurangi 15, umpama tidak tertangkap, bisa, biar nanti yang memainkan itu lebih semangat daripada dikurangi 15, mending mengusahakan untuk buah itu tertangkap oleh keranjang sehingga nilainya bertambah 10. Tapi ini kita buat 10 saja. Kemudian sama, ini adalah menyimpan nilai keseluruhan dari jumlah semuanya tadi. Ketika mendapat nilai bertambah, kemudian ketika tidak tertangkap berkurang, dan nanti tersimpan di sini. Kemudian ini sama tadi untuk apel, sekarang untuk urin sama. Jadi bloknya sama. Ini sama-sama tidak tertangkap, dikurangi 10. Kita juga bisa mengaturnya di sini, umpama apelnya tidak tertangkap dikurangi 10, kemudian kalau urinnya tidak tertangkap dikurangi 15, bisa. Atau kita buat sama. Kemudian, nah ini untuk ini untuk tombol yang mengarahkan keranjang ke kanan dan ke kiri. Nah, maka di sini kita buatkan inisialis global position, posisi dari keranjang. Nah, awalnya dari 0, 0 itu dari posisi semula ya, posisi semula tadi kita setting pada tengah-tengah kanvas di bagian bawah. Nah, ketika button kanan diklik, maka kalau image keranjang move to, supaya digerakkan X-nya yaitu global position, kemudian Y-nya itu tidak berubah ya ini ya, ini sesuai dengan posisi keranjang. Jadi nanti posisi keranjang itu untuk X-nya tidak berubah, hanya ke kanan dan ke kiri. Kalau ke kanan dan ke kiri itu kan berarti Y-nya tidak berubah. Nah, kalau ke kanan berarti tambah, kalau ke kiri berarti dikurangi. Nah, di sini ketika diklik tombol kanan, maka posisinya ditambah 25, maksudnya 25 pixel. Jadi menuju ke kanan ya. Jadi kalau arah kanan itu kan tambah, X-nya bertambah. Kalau arah ke kiri, X-nya berkurang. Nah, ini untuk kanan berarti untuk kiri kita kurangi di sini. Sama. Untuk bloknya sama, cuma perbedaannya di sini. Kita kurangi. Ketika tombol kiri diklik, maka nilai X berkurang 25 pixel. Itu. Nah, kemudian ini cukup ya. Jadi untuk button home di tengah-tengah antara tombol ke kanan dan ke kiri ada button home. Ketika diklik, maka
diatur exo player-nya berhenti. Jadi ketika diklik musiknya berhenti, kemudian membuka screen yang lain yaitu screen home bermain. Kemudian ini untuk mengatur tombol start-nya, tapi di situ menggunakan label ya, bukan menggunakan button. Nah, di label itu bisa kita klik menimbulkan reaksi ketika kita mengaktifkan atau mencentang ini. Nah, coba ini mencentang, ini button ini, label. Tadi apa tadi? Yang label start ini ya label, jadi di atas ini. Ini kita menggunakan label ini. Nah, label ini bisa diklik menimbulkan reaksi. Ketika diklik menimbulkan reaksi karena di sini kita centang klikable-nya. Ini apa ini? Start ya. Ini belum diklik berarti kita klik. Ini juga. Ini juga. Kita klik, adapun yang lain tidak diklik. Nah, itu. Jadi supaya menimbulkan reaksi, kita centang klikable-nya. Jadi ketika label start diklik, maka mengaktifkan timer. Kemudian skornya dengan nilai 0, kemudian apelnya, image apel disetting kecepatannya 5. Jadi setiap gerakan itu 55 pixel. Kemudian orange juga begitu, kita buat 5. Ini bebas ya, kita buat 10 atau 15 bebas. Nah, kemudian untuk posisi apel X-nya 75, Y-nya 10. Kemudian untuk image orange X-nya 175, kemudian orange-nya Y-nya 10. Jadi kedudukannya untuk start awal itu berbeda tempat antara orange dan apel itu. Tapi untuk nilai Y-nya sama, tadi nilainya Y-nya sama, untuk X-nya yang berbeda. Jadi untuk apelnya itu nanti karena X-nya 75 dan untuk orange-nya X-nya 175, berarti apelnya itu posisinya di sebelah kiri dari posisi orange begitu. Kemudian reset ketika tombol reset atau label reset itu diklik, maka timernya dimatikan ya. Kemudian global skornya menuju 0, yang awalnya mungkin 100 atau 150, karena ditekan tombol reset, maka nilainya akan kembali ke 0. Kemudian label skor 3, ini yang muncul muncul nilainya, skornya, ini disetting pada 0. Jadi dimulai dari 0 ya. Kemudian label menit disetting pada 3. Jadi dalam permainan ini kita hanya menyeting waktunya 3 menit. Kalau sudah habis 3 menit, maka permainan akan selesai. Kemudian label detik 0, image apel speednya 0 karena kita memberhentikan ya, ini diberhentikan biar tidak bergerak. Orange juga begitu, speednya 0. Kemudian image apelnya posisinya kembali ke semula ya, kedudukan awal ya, kedudukan awal 75 10
X75, Y10 untuk apel, untuk orange X175, Y10. Jadi sama posisinya ketika kita mensetat. Nah, kemudian untuk keranjang letaknya di X-nya 160 dan Y 565. Di posisi ini bukan di tengah-tengah, jadi akan ke tengah-tengah itu ketika screen tampil pertama kali, begitu, tampil pertama kali. Barangkali ini posisinya nanti juga agak ke tengah ya ini ya. Jadi bisa kita cek nanti ketika sudah kita hubungkan dengan cordular companion. Kemudian pause, ketika label pause diklik, maka clock dinonaktifkan, jadi tidak berjalan. Nah, kemudian untuk kecepatan dari apel 0, orange juga 0. Nah, jadi supaya keranjang juga tidak bergerak, juga bisa kita setting di sini, cuma nanti kita tambahkan ya. Kita tambahkan, ini saya melanjutkan menjelaskan ini. Kemudian ketika label pause diklik, maksudnya ini diklik panjang nih, long click ya, maka clock 1 clock atau timer diaktifkan, aktif kembali. Jadi ini untuk membatalkan pause, tapi berjalan kembali begitu. Nah, kemudian apel speednya kembali 5 dan orange speednya kembali 5. Ini untuk nilai skor tidak berubah, di sini tidak kita setting ya. Jadi hanya melanjutkan gerakan atau permainan yang tadi di pause, diberhentikan. Nah, itu nilai skornya tidak berubah, posisi apel dan posisi oranye juga tidak berubah. Nah, kemudian ini untuk clock timer ya, ketika clock 1 ini jika label detik itu sama dengan 0, maka atur label detik pada nilai 60. Nah, jadi misalnya di sini ini kan timer berjalan mundur ini. Jadi misalnya 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kemudian 0. Maka ketika detiknya itu 0, maka diatur detiknya itu pada nilai 60. Jadi nanti kalau berlanjut sehingga di bawahnya 60 adalah 59. Tetapi kalau kita setting di sini 0, maka nanti selanjutnya bukan 59, tapi negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Bisa dicoba Bapak Ibu, dicoba kalau ini 0, nanti akan negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Itu. Tapi kalau ketika label detik itu 0, maka di sini di setting 60, maka selanjutnya adalah 59, 58, 57, dan seterusnya nanti sampai 0 lagi. Ketika 0 lagi berarti ini 60. Seterusnya 59, 58, dan seterusnya begitu. Begitu juga untuk ini, jika label menit itu 0, maka disetting pada 3. Itu 3. Nah, kemudian nanti kalau jadi ini 3 ini hanya sebentar, ini hanya waktu pertama kali saja. Nah, jadi langsung nanti 2. Nah, di sini 2, kemudian di sini nanti 59 begitu. Nah, jadi hanya tampil sebentar saja karena permanen ini kita setting selama 3 menit. Nah, berarti 3
begitu muncul 3 langsung 2, ini langsung 59 gitu. Jadi seolah-olah 3-nya itu tidak nampak ya, tidak muncul gitu. Kecuali kalau berhenti, nah bisa jadi muncul, tapi kalau terus berjalan 3-nya seolah-olah tidak muncul. Kemudian set label menit dikurangi 1. Nah ini penting ini. Ini harus dicantumkan blok yang ini. Karena apa? Karena ketika di label detik itu mencapai 0, maka posisi menit berkurang 1. Tapi kalau nggak diberi ini, ya nanti ya tetap, kalau 3 ya tetap 3, kalau 2 tetap 2, jadi nggak berubah. Yang berubah hanya detiknya saja, menitnya tidak berubah, maka di sini dikurangi 1. Nah, jadi ketika detiknya itu 3, 2, 1, 0, maka menitnya berkurang 1. Itu. Demikian juga untuk ini label detik juga dikurangi 1. Nah, dikurangi 1. Ini untuk men-setting detik berjalan mundur, dikurangi 1 detik, 1 detik, 1 detik begitu. Kemudian ini kita ambil if lagi ya ini ya. Jadi ini sudah sampai di sini, kemudian kita mengambil if lagi di sini. If kita tarik ya, ini kita tarik, kita letakkan di sini. Nah, kita letakkan di sini. Nah, ketika label detik 0 dan label menit 0, artinya permainan sudah selesai ya, waktunya sudah mencapai 00 semua, berarti sudah 3 menit, maka clock atau waktu dinonaktifkan, jadi berhenti. Nah, kemudian image apple speednya 0, kemudian orange speednya juga 0, nah, berhenti. Adapun posisi berhentinya ya tergantung saat itu, jadi tidak kembali ke posisi awal ketika start atau ketika di reset, tidak. Nah, itu. Nah, kemudian dipanggil notifikasi, ada notifikasi, maaf waktu Anda sudah habis. Gitu ya. Ini sudah lengkap, hanya saja untuk keranjang ya, keranjang bisa disetting ketika pause keranjangnya tidak berubah, nanti bisa kita tambahkan. Nah, ini kita tes dulu, barangkali perlu mengetahui hasilnya ya, barangkali perlu mengetahui hasilnya. Atau nanti sajalah, nanti saja. Jadi ini sudah cukup. Kita tes di sesi berikutnya saja. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.